perkuliahan, memimpin doa, presentasi, dan memimpin diskusi. Silahkan Gideon dan Kadek. Ya Pak, terima kasih. Ya, sebelum memulai kelas pada siang hari ini, angka baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dapat dipersilakan. Doa dapat diakhiri. Selamat siang Pak dan selamat siang teman-teman yang saya kasihi. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Audit Final Memorandum dan Laporan Auditor Independen Final. Yang pertama, latar belakang. Memorandum dibuat sebagai bentuk pesan singkat yang berisi tentang permintaan, permohonan, pemberitahuan, perintah, atau arahan yang dibuat sesingkat mungkin untuk rekan atau divisi lain dalam suatu perusahaan. Audit final memorandum sendiri berisi hasil-hasil analisis yang telah dilakukan oleh auditor selama pelaksanaan audit. Kemudian berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia itu selalu self-interest, maka kehadiran pihak ketiga yang independen sebagai mediator pada hubungan prinsipal dan agen diperlukan. Dalam hal ini adalah auditor independen itu sendiri. Menurut Carolita pada tahun 2012, auditor independen merupakan suatu akuntan publik yang bersertifikat atau kantor akuntan publik yang melakukan audit atas entitas keuangan komersial maupun keuangan komersial. Selanjutnya yaitu setelah auditor mencapai tahap akhir dalam proses audit, auditor akan membuat laporan auditor independen atau LAI, dan komponen yang harus dipenuhi LAI telah diatur oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dalam SA 700 tentang perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan, SA 705 tentang modifikasi terhadap opini dalam laporan keuangan, SA 706 tentang paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain dalam laporan auditor independen. Selanjutnya yaitu laporan auditor independen. Menurut hukum LIN pada tahun 2020, laporan auditor independen merupakan laporan yang membuat opini resmi yang berisi tentang kualitas dan akurasi laporan keuangan entitas. Opini resmi tersebut dikeluarkan oleh auditor eksternal maupun internal. Opini resmi tersebut hanya bisa dikeluarkan oleh auditor setelah melalui berbagai prosedur audit, sehingga opini resmi ini menandakan hasil akhir atas proses pemeriksaan oleh auditor. Selanjutnya yaitu komponen laporan auditor independen terbagi menjadi 9. Yang pertama judul. Menurut Tian, pada tahun 2021, standar audit mewajibkan bahwa laporan auditor harus diberi judul dengan kata independen, tepatnya adalah laporan auditor independen. Kewajiban ini ditunjukkan agar pembaca dapat mengetahui bahwa pelaksanaan proses audit dilakukan secara independen atau netral. Selanjutnya yang kedua yaitu alamat laporan audit. Menurut Tian pada tahun 2021, laporan auditor independen harus ditujukan kepada pihak yang ditentukan dalam perikatan. Laporan ini biasanya ditunjukkan kepada pemegang saham atau pihak yang berkepentingan atas tata kelola. Selanjutnya yaitu paragraf pendahuluan. Beberapa hal yang tercantum dalam paragraf ini antara lain adalah suatu pernyataan sederhana bahwa KAP telah melakukan audit, mengidentifikasi entitas yang laporan keuangannya diaudit, sedangkan tanggung jawab auditor adalah hanya sebatas pada pemberi opini. Yang keempat, tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan. Bagian laporan auditor ini menjelaskan tentang tanggung jawab pihak-pihak dalam organisasi yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Yang kelima, tanggung jawab auditor merupakan untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit. Laporan audit harus menyatakan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Selanjutnya opini auditor. Ketika menyatakan suatu opini tanpa memodifikasi atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar,
laporan auditor harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Selanjutnya, tanggung jawab laporan lainnya, yaitu harus dinyatakan dalam suatu bagian terpisah dalam laporan auditor yang diberi judul pelaporan lain atas ketentuan hukum dan regulasi. Contohnya seperti itu. Jika auditor menyatakan tanggung jawab pelaporan lainnya dan laporan auditor atas laporan keuangan yang merupakan tambahan terhadap tanggung jawab auditor. Selanjutnya, yang ke-8, tanda tangan auditor dan tanggal laporan. Laporan auditor harus diberi tanggal tidak lebih awal daripada tanggal ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini auditor atas laporan keuangan. Kemudian yang terakhir, alamat auditor. Laporan auditor harus menyebutkan lokasi di mana yurisdiksi tempat auditor berpraktik. Selanjutnya yaitu bentuk laporan audit terbagi menjadi 4. Yang pertama, standar laporan auditor dengan opini tidak dimodifikasi. Laporan ini yang tidak laporan auditor dengan opini yang tidak wajar tanpa pengecualian merupakan tipe laporan audit yang paling umum. Laporan ini harus dinyatakan ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang disajikan berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang diidentifikasi dalam seluruh hal yang bersifat material. Yang kedua, laporan auditor yang memuat opini yang dimodifikasi. Konsep utamanya adalah mempertimbangkan materialitas dan penyebarannya. Informasi dikatakan material jika pengabaian atau salah saji informasi dapat mempengaruhi keputusan-keputusan ekonomi yang diambil pengguna berdasarkan laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, laporan auditor yang membuat opini tidak wajar. Auditor menyatakan opini tidak wajar ketika auditor telah memperoleh kecukupan bukti audit yang memadai dapat menyimpulkan bahwa salah saji bersifat material dan pervasif terhadap laporan keuangan, baik untuk masing-masing salah saji maupun salah saji secara keseluruhan. Selanjutnya yang keempat, laporan auditor yang membuat opini menolak memberikan opini. Auditor ini ketika tidak memperoleh kecukupan bukti audit yang memadai yang menjadi dasar bagi opininya, sementara auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan pengaruh dari salah saji yang tidak dapat dideteksi terhadap laporan keuangan tersebut dapat bersifat material dan pervasif. Selanjutnya yaitu paragraf opini dan tanggung jawab auditor. Bagi menjadi 3. Yang pertama, opini wajar dengan pengecualian. Ketika auditor memberikan opini wajar dengan pengecualian, maka paragraf opini menyatakan bahwa kecuali untuk pengaruh dari permasalahan yang dijelaskan di dalam paragraf dasar bagi opini wajar dengan pengecualian di laporan auditor. Laporan keuangan disajikan secara wajar dalam seluruh hal yang bersifat material berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku ketika pelaporan sesuai dengan kerangka kepatuhan. Kemudian yang kedua, opini tidak wajar. Opini tidak wajar. Auditor akan menyatakan di dalam paragraf opini di laporan auditor bahwa karena signifikansi permasalahan yang dijelaskan di paragraf dasar bagi opini tidak wajar mengenai laporan keuangan yang tidak disajikan secara wajar. Berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, ketika pelaporan sesuai dengan kerangka penyajian wajar atau berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku ketika pelaporan sesuai dengan kerangka kepatuhan. Kemudian yang ketiga, opini menolak memberi opini. Pernyataan auditor di dalam paragraf opini bahwa karena signifikansi permasalahan atau sejumlah permasalahan yang dijelaskan di paragraf dasar bagi opini menolak memberikan opini. Auditor tidak dapat memperoleh kecukupan bukti audit yang memadai untuk memberikan dasar bagi opini auditnya, dan karenanya tidak dinyatakan opini atas laporan keuangan. Dan ini ada jenis laporan dengan kesimpulan auditor. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian. Kesimpulannya, auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Jika wajar dengan pengecualian, auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar kecuali untuk pos tertentu. Kemudian jenis laporan tidak wajar, auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar. Dan yang keempat,
jenis laporan tidak memberikan pendapat. Auditor tidak menyimpulkan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar. Selanjutnya yaitu SA700 atau perumusan yang berisi tentang perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan. Pertama, definisi. Untuk tujuan SA ini, istilah berikut memiliki makna laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka bertujuan umum. Nah, kerangka bertujuan umum sendiri yaitu suatu kerangka pelaporan keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan umum dari banyak pengguna laporan keuangan. Selanjutnya, ruang lingkup. Nah, standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor dalam merumuskan suatu opini atas laporan keuangan. SA ini juga mengatur bentuk dan isi laporan auditor yang diterbitkan sebagai hasil audit atas laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan. Nah, tujuan dari SA ini untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan suatu evaluasi atas kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh dan menyatakan suatu opini secara jelas melalui suatu laporan tertulis yang juga menjelaskan basis untuk opini tersebut. Yang keempat, opini auditor. Ketika menyampaikan suatu opini tanpa memodifikasi atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar, laporan auditor harus menggunakan frase yaitu laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Ini dijelaskan oleh Kadek. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan SA 705, yaitu modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen. Yang pertama ada definisi, terdapat dua makna. Yang pertama pervasif. Pervasif yaitu suatu istilah yang digunakan dalam konteks kesalahan penyajian untuk menggambarkan dampak kesalahan penyajian terhadap laporan keuangan atau kemungkinan dampak kesalahan penyajian terhadap laporan keuangan jika ada, yang tidak dapat terdeteksi karena ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup cepat. Yang kedua, opini modifikasi. Ini modifikasi yaitu suatu opini wajar dengan pengecualian suatu opini tidak wajar atau suatu opini tidak menyatakan pendapat. Selanjutnya, ruang lingkup. Auditor menyimpulkan bahwa modifikasi terhadap opini auditor atas laporan keuangan diperlukan. Selanjutnya, tujuan. Tujuan auditor adalah untuk menyatakan dengan jelas suatu opini yang dimodifikasi dengan tepat atas laporan keuangan yang diperlukan ketika auditor menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh. Next. Selanjutnya, SA 706, yaitu paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain dalam laporan auditor independen. Yang pertama, definisi terdapat dua makna. Pertama, paragraf penekanan suatu hal. Paragraf penekanan suatu hal yaitu suatu paragraf yang tercantum dalam laporan keuangan yang mengacu pada suatu hal yang telah disajikan atau diungkapkan dengan tepat dalam laporan keuangan. Selanjutnya, paragraf hal lain merupakan suatu paragraf yang tercantum dalam laporan auditor yang mengacu pada suatu hal selain yang telah disajikan atau diungkapkan. Selanjutnya, ruang lingkup. SA ini mengatur komunikasi tambahan dalam laporan auditor jika auditor menganggap perlu untuk menarik perhatian pengguna laporan keuangan. Untuk tujuan auditor, setelah merumuskan suatu opini atas laporan keuangan, adalah untuk menarik perhatian pengguna laporan keuangan ketika menurut auditor hal tersebut perlu dilakukan.
melalui komunikasi tambahan yang jelas dalam laporan auditor atas suatu hal meskipun telah disajikan atau diungkapkan dalam beberapa laporan keuangan dengan tepat yang sedemikian penting bahwa hal tersebut adalah fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas laporan keuangan atau jika relevan hal-hal lain yang relevan bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas audit, tanggung jawab auditor atau laporan auditor. Next. Studi kasus. Yang pertama, audit final memorandum pada PT Industri Sukses Makmur Tbk. KP Gideon dan Kadek menerima tawaran untuk melakukan audit pada perusahaan PT Industri Sukses Makmur Tbk untuk laporan keuangan periode 2018. Dalam proses audit, salah satu langkah pada tahap proses completeness and reporting menghendaki auditor untuk menentukan audit final memorandum. Selama proses audit ini, KP akan menggunakan software Atlas versi Microsoft Excel sebagai alat pengerjaan audit. Berdasarkan hal tersebut, maka KP akan menggunakan software Atlas. Oleh sebab itu, tentukan langkah-langkah yang tepat dalam melakukan tahapan ini pada software Atlas. Next. Publikasi yang kedua, laporan auditor independen final pada PT Industri Sukses Makmur Tbk. KP Gideon dan Kadek menerima tawaran untuk melakukan audit pada perusahaan PT Industri Sukses Makmur Tbk untuk laporan keuangan periode 2018. Dalam proses audit, salah satu langkah pada tahap proses pembuatan reporting mendapati auditor untuk menentukan laporan auditor independen final. Selama proses audit ini, KP akan menggunakan software Atlas versi Microsoft Excel sebagai alat pengerjaan audit. Berdasarkan hal tersebut, maka KP akan menggunakan software Atlas. Oleh sebab itu, menentukan langkah-langkah yang tepat dalam melakukan tahapan ini pada software Atlas. Next. Apakah sudah muncul? Sudah. Yang pertama, pembahasan audit final memorandum pada PT Industri Sukses Makmur Tbk. Pengerjaan audit final memorandum pada PT Industri Sukses Makmur Tbk terletak pada kertas kerja C520. Audit final memorandum berisi hasil-hasil analisis yang telah dilakukan oleh auditor selama proses audit. Kertas kerja C520 digunakan hasil-hasil signifikan yang ditemukan oleh auditor selama pelaksanaan audit. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, pilih C520. Setelah itu, auditor secara manual mengisikan hasil analisis atau isi audit signifikan yang diperoleh selama proses audit pada kolom hasil analisis. Jadi ini diisi semuanya. Hasil analisis tersebut diperoleh selama pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh auditor sebelumnya. Selanjutnya, auditor harus mengisikan kesimpulan yang diperoleh atas hasil analisis pada kolom kesimpulan dengan memilih drop-down yang tersedia sehingga status KKP menjadi komplit. Pada PT Industri Sukses Makmur Tbk, kesimpulan yang diambil yakni audit final memorandum telah memadai, sebab bukti sudah cukup dan sesuai. Apabila semua sudah diisi, maka status KP menjadi komplit.
Selanjutnya, pembahasan laporan auditor independen final pada PT Indofood Sukses Maju Tbk. Kertas kerja ini digunakan untuk mencantumkan informasi yang diperlukan terkait dengan laporan auditor independen yang diterbitkan sekaligus memberikan contoh format opini yang diterbitkan oleh auditor. Berikut area yang lengkapnya. Yaitu pilih C530. Selanjutnya, auditor wajib mengisi informasi yang diperlukan terkait dengan laporan independen. Jadi yang blok berwarna kuning ini diisi manual. Sedangkan blok yang berwarna putih ini otomatis. Selanjutnya, untuk contoh format opini, selanjutnya auditor harus mengisikan informasi tentang penekanan suatu hal dan hal lain pada kolom berwarna kuning yang tersedia. Kemudian auditor dapat mengklik kotak berwarna merah di sebelah kanan keterangan contoh format opini. Jadi ini diklik. Berikut adalah format opini dalam studi kasus ini. Untuk tambahan paragraf bersifat opsional sesuai dengan kondisi atau fakta yang ditentukan pada saat penerbitan LAI. Untuk paragrafnya bisa dilihat di sini. Next. Untuk kesimpulannya, yang pertama, audit final memorandum merupakan suatu informasi kesimpulan yang membuktikan apakah laporan keuangan perusahaan wajar atau tidaknya setelah diaudit oleh seorang auditor senior. Kedua, dalam menyiapkan laporan audit, yang tepat dibutuhkan auditor yang harus bersifat objektif, hati-hati dan teliti ketika menyusun suatu laporan keuangan perusahaan tersebut. Ketiga, proses LAI final berpacu dengan standar yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI dalam SA 700 tentang perumusan opini dan pelaporan atas laporan keuangan, SA 705 tentang modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen, dan SA 706 tentang penekanan suatu hal yang terlakukan hal lain dalam laporan auditor independen. Sekian presentasi. Ya, berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami buka 2 sesi dan masing-masing sesinya ada 4 penanya. Yang pertama, Saudari Fania, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fania dengan NIM belakang 41 mau bertanya, apakah ada pengaruhnya saat auditor memberikan opini tidak wajar saat proses audit? Kalau semisal ada, mungkin bisa dijelaskan pengaruhnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Yovita Ivani.
Terima kasih atas kesempatannya. Saya Vita Ivani dengan NIM belakang 36. Saya mau bertanya, tadi pada opini auditor dijelaskan laporan keuangan harus disusun berdasarkan kerangka penyajian wajar. Nah, jika kalau kerangka penyajiannya tidak sesuai, bagaimana ya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Andre, dipersilakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya Andre. Saya mau tanya di form tadi C520, semisalnya itu LAI-nya tidak memadai. Kan tadi memadai ya. Kalau tidak memadai itu apa pengaruhnya ke proses audit selanjutnya? Terima kasih. Selanjutnya, Ilona Yuniko Tiffany. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ilona Eunike dengan NIM 121810015. Saya mau bertanya, apakah ada tolak ukur yang digunakan dalam menilai tanggung jawab auditor saat menyusun opini audit? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mohon menunggu sebentar, kami akan berdiskusi. Mohon maaf untuk saudara Andre. Pertanyaannya C20 atau C30 ya?
Saya akan menjawab pertanyaan dari Fania. Apakah ada pengaruhnya saat auditor memberikan opini tidak wajar saat proses audit? Jawabannya, laporan opini yang tidak wajar kemungkinan memiliki pengaruh yang sangat negatif terhadap para pembaca dan laporan keuangannya terkait. Laporan ini diterbitkan setelah seluruh upaya untuk meyakinkan klien agar menyesuaikan laporan keuangan ini telah gagal. Pilihan klien auditor adalah mengundurkan diri dari penugasan. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ivani. Pada opini auditor tadi dijelaskan laporan keuangan harus disusun berdasarkan kerangka penyajian wajar. Nah, jika kerangka penyajiannya tidak sesuai bagaimana? Nah, jika kerangkanya tidak sesuai, maka opini auditor nantinya harus mengidentifikasi jurisdiksi asal kerangka tersebut. Apakah sudah menjawab? Ya, sudah. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Andre mengenai C520. Nah, apabila pada kolom kesimpulan auditor memilih drop-down atau audit final memorandum tidak memadai, maka akan muncul kolom jelaskan. Nah, selanjutnya auditor harus mengisikan penjelasan secara manual mengapa hasil analisis tidak memadai pada kolom yang tersedia. Apabila kertas kerja di atas tidak sesuai dengan kebijakan manual audit masing-masing auditor, maka auditor dapat melakukan modifikasi jika relevan, seperti itu. Apakah bisa menjawab? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ilona. Tanya tolak ukur apa? Ini dapat diukur dari seberapa yakin seseorang auditor itu dalam memperoleh bukti audit yang telah diperolehnya. Apakah cukup dan tepat untuk memberikan dasar bagi opini audit yang akan dimodifikasi? Apakah bisa menjawab? Baik, terima kasih. Sama. Selanjutnya untuk sesi yang kedua, pertama Fajar, dipersilahkan saudara Fajar. Ya, apakah suara saya masuk? Masuk. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fajar dengan NIM 121899. Mau bertanya, jika salah satu komponen LAI tidak ada, apakah laporan tersebut masih bisa disebut dengan laporan yang independen? Itu aja. Terima kasih kelompok. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya Eva, saudari Eva. Ya, terima kasih atas kesempatannya kelompok. Saya mau tanya, saya Eva dengan NIM belakang 43. Mau tanya, apa kaitannya LAI dengan SA 700, 705, sama 706 ya? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saudari Angel Samara. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya Monika dengan NIM belakang 26. Saya ingin bertanya, kapan auditor harus memodifikasi opini dalam laporan auditor? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saudari Aziza. Dipersilakan.
Terima kasih atas waktunya. Nama saya Aziza dengan NIM 12.18.003. Saya ingin menyambung pertanyaan dari Andre. Kan tadi kan misalnya ada yang tidak memadai, maka auditor bisa memodifikasi opininya. Nah, apakah opini tersebut juga harus bersama klien ya untuk merumuskan opini kembali? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon ditunggu, kami akan berdiskusi sebentar. Terima kasih.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Fajar. Jika salah satu komponen LAI tidak ada, apakah laporan tersebut masih bisa disebut laporan yang independen? Jawabannya tidak. Karena dalam menyusun suatu laporan keuangan harus sesuai dengan kerangka pelaporan dan atas pengendalian yang benar yang dipandang perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Apakah Anda menjawab? Baik, terima kasih kelompok. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Eva. Apa kaitannya LAI dan SA 700, 705, dan 706? Nah, menurut kami kaitannya yaitu karena di dalam SA tersebut menjelaskan bagaimana auditor memberikan opininya dalam pelaksanaan audit, sehingga auditor bisa memberikan kesimpulannya pada akhir tahapan audit. Kita sudah menjawab. Ya, terima kasih kelompok. Ya, sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Angel Samara yang bertanya kapan auditor harus memodifikasi opini dalam laporan auditor. Dalam memodifikasi itu ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari salah saji material atau auditor tidak mampu memperoleh kecukupan bukti audit yang memadai untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh, sehingga auditor harus memodifikasi opini tersebut. Apakah bisa menjawab? Baik, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Aziza. Apakah opini harus bersama klien saat merumuskan opini tersebut? Berpacu pada SA 705 opini audit yang dimodifikasi auditor. Auditor itu harus melakukannya bersama dengan klien. Meskipun sudah tidak direview lagi oleh LAI, tetapi tetap harus berdiskusi yang mengacu pada SA 705 tersebut. Apakah bisa menjawab? Baik, terima kasih. Ya. Sekian dari presentasi kami serahkan kembali ke Pak Daniel. Ya, terima kasih kelompok. Mohon maaf, tadi selain Monica dan Asisa, siapa lagi yang nanya ya? Karena saya terputus, koneksi saya terputus. Jadi saya hanya mendengarkan jawabannya saja, pertanyaannya tidak. Jadi koneksi terputus tapi nggak sadar. Dari Monica, awal, Pak? Enggak. Kalau tadi semua sudah selesai. Oh. Sudah bisa. Yang sesi kedua, Monica, Asisa, Fajar sama Eva, Pak. Fajar sama Eva. Lorin. Ya. Tuh, 8 ini ya. Oke. Kalau boleh tahu ini kuliah terakhir ya? Atau masih ada lagi minggu depan? Terakhir, Pak. Terakhir? Iya. Saya lupa malahan, karena kebetulan saya nggak bawa presensi, karena saya ada di luar. Kalau melihat waktu mengisi nilai itu kayaknya tinggal 2 memang, tinggal Gideon dan Kadek itu ya. Kalau yang lainnya kok kayaknya sudah, tapi di materi kok belum habis gitu ya. Ya, oh iya, karena waktu itu sudah terlanjur di setting seperti ini seperti TA ya, teori akuntansi. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih untuk Kadek dan Gideon yang sudah menyampaikan kita mengenai audit final memorandum dan LAI. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi di kelompok ini, sebenarnya audit final memorandum itu lebih kepada persiapan akhir untuk kemudian
menuju ke penyusunan LAI. Jadi ini proses akhir gitu ya, proses akhir. Jadi kemarin kan kita sudah ngomong bahwa itu dikomunikasikan. Temuan-temuan audit itu di LAP, laporan audit pemeriksaan sudah disampaikan, didiskusikan. Terus kemudian seperti apa kira-kira nanti opininya itu yang sudah dibicarakan bersama dengan auditi kan. Nah, di sini kemudian audit final memorandum dan LAI itu disusun. Nah, sekali lagi kalau kemarin kan hasilnya belum katakanlah baru dikomunikasikan seperti apa, kira-kira temuannya apa dan sebagainya. Jadi tidak dalam bentuk laporan, bentuknya kemudian dipresentasikan begitu saja. Nah, kalau ini sudah kemudian katakanlah ini draft untuk penyusunan laporan audit. Jadi laporan auditor independen. Nah, ini seperti apa memorandumnya, seperti apa ini sudah gambaran mendekati final dari LAI. Makanya di sini yang dibahas itu kan kayak apa kemudian opini dan sebagainya, alamat dan sebagainya. Tapi enaknya omong biasanya oleh auditor itu saat dipresentasikan, saat ditunjukkan itu di tengah-tengahnya itu dikasih watermark ya, tulisannya draft gitu ya. Belum laporan final. Makanya di sini final memorandum, tapi masih memorandum. Belum pada LAI-nya lengkap gitu ya. Nah, itu yang kemudian hasil-hasil di situ yang kemudian sekali lagi tidak lagi dalam bentuk diskusi, tapi bahwa kemudian itu adalah kesepakatan bersama, penyepakatannya. Jadi ini sudah kemudian semacam pra-exit meeting, tapi sebenarnya lebih kepada tinggal penandatanganan akhir lah. Ini praperikatan. Jadi memulai dengan praperikatan kan sama seperti praperikatan kan. Itu kemudian mereka kan ngobrol dulu, kemudian kira-kira gambarannya seperti apa. Terus kemudian belum setuju, tapi kemudian sudah jalan, melakukan penilaian resiko dan sebagainya. Kalau kemudian setelah beres resiko itu disusun dan sebagainya ya, resiko auditnya disusun, itu kan dikomunikasikan dengan auditi. Oke, ini saya pekerjaan saya seluas ini, sumber daya saya yang saya butuhkan sebesar sebanyak ini, maka fee auditnya kira-kira sebesar inilah gitu ya. Itu yang di praperikatan. Kalau disetujui, negosiasi kan ada di situ, setelah dinegosiasi, terus kemudian tinggal ditandatangani. Nah, ini kebalikannya. Sebelum kemudian exit meeting, sebelum kemudian menyerahkan laporan akhir, itu kemudian diawali dengan audit final memorandum ini. Nah, ini sudah final, sudah terakhir. Nah, ini yang kemudian yang bicarakan apa? Lebih banyak kepada hal-hal yang terkait dengan opini. Jadi opini. Jadi temuan audit sudah tidak lagi dibicarakan, tapi kemudian opininya, catatan-catatannya kan sebelumnya belum jelas tertulis. Kalau ini kan semuanya sudah dalam bentuk draft, dipelajari bersama, terus kemudian ada yang kemudian tidak setuju atau diperbaiki atau apa dan sebagainya. Tapi lebih banyak sifatnya koreksi-koreksi yang mungkin koreksi-koreksi yang sifatnya tidak lagi signifikan, tapi ya mungkin butuh penjelasan lah auditi itu, butuh penjelasan lebih lanjut. Maksudnya ini apa, lebih banyak kemudian seperti ya kalau di ini seperti apa ya, saat Anda katakanlah sempro itu loh dikonfirmasi gitu ya, kemudian semhas gitu ya, terus kemudian kayak begini loh, ini nanti gitu ya hasilmu kayak begini dan sebagainya, terus kemudian apa ini maksudnya, apa ini kata-kata ini seperti apa sih, kenapa kok seperti ini, kan tidak semua auditi itu adalah orang-orang yang paham. Kalaupun ada yang paham kan ya TCWG-nya paham lah, bahasa-bahasa audit itu kan spesifik ya, katakanlah kemudian oh ini kami sudah melakukan fraud, mungkin banyak yang tahu, tapi katakanlah kalau kemudian ini loh kami melakukan audit going concern, ada keraguan tentang going concern. Nah, seperti apa going concern? Apa itu maksudnya going concern? Nah, itu kan harus dijelaskan kepada auditi gitu ya, khususnya kepada manajemen kan, karena pengguna itu kan manajemen. Katakan nanti CWG-nya sudah tidak lagi terlibat. Jadi lebih pada komunikasinya audit final memorandum ini kepada auditi dalam hal ini adalah manajemen eksekutif. Nah, itu dibicarakan, kemudian ternyata ya kalau kemudian sudah sepakat ya sudah disepakati. Kalau katakanlah
wajar tanpa pengecualian mungkin nggak banyak ceritanya ya. Kemudian ya memorandumnya kayak begitu, mereka pasti seneng-seneng aja, auditinya pasti seneng, tanda tangan langsung aja kalau namanya audit. Kalau kemudian opininya itu wajar tanpa pengecualian. Tapi kalau kemudian wajar dengan modifikasi, nah ini yang kemudian entah itu wajar dengan pengecualian atau wajar dengan catatan. Nah itu kan pasti kemudian mereka akan bertanya, kalau dengan catatan, oh berarti kan hanya catatan-catatan dalam tanda petik kan catatan-catatan kecil. Tapi kalau kemudian dengan pengecualian, berarti kan semuanya wajar kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan tadi. Nah itu kan kemudian ada komunikasi, oh ini loh, seperti apa sih bedanya antara wajar dengan catatan, wajar dengan pengecualian. Apa yang perlu dimodifikasi? Padahal sebelumnya kan sebenarnya sudah selesai ya, dibicarakan final dengan TCWG, dengan orang-orang pihak-pihak yang terkait. Tapi ini kan agak lebih agak lebih banyak gitu ya yang ketemu karena kan stakeholdernya jauh lebih luas lagi. Nah itu kemudian di situ ada proses komunikasi akhir dari auditor pada si auditi. Nah kalau sudah disepakati, katakanlah kalau sudah kemudian disetujui draft itu dan sebagainya, maka kemudian itu yang dibawa oleh memorandum ini selesai, sudah kemudian berita acara ditandatangani dan sebagainya, berarti kan setuju auditi terhadap hasil auditnya. Kalau kemudian tidak wajar dan sebagainya, pasti butuh penjelasan yang lebih panjang dan lebih detail lagi. Setelah itu disetujui, kemudian si auditi mungkin ya tinggal kemudian 1-2 hari pulang, kemudian sudah bentuknya baik itu dicetak, baik hard copy maupun soft copy, tergantung berapa yang diminta oleh oleh auditinya. Tentu saja tidak banyak-banyak ya, karena kan kalau 20 ya gitu ngapain, 10 gitu ya buat apa, yang kan ada soft copy ya, itu yang kemudian dibuat oleh si auditi dan kemudian itu diserahkan hasil auditnya baik hard file maupun soft file itu kepada si auditi gitu ya. Nah setelah itu yang kemudian diakhiri dengan exit meeting. Exit meeting sih sebenarnya nggak perlu ada penjelasan apa-apa ya, itu kan enaknya umum kan pamit itu si auditor. Ya seperti pertemuan terakhir ini kan exit meeting gitu ya, exit meeting ya. Jadi kemudian di pertemuan terakhir itu isinya ya terima kasih untuk kepercayaannya dan sebagainya ya. Jadi isinya terus kemudian syukuran, makan-makan, apalagi kalau dapat wajar tanpa pengecualian kayak begitu. Jadi terakhir-terakhir itu di exit meeting itu hanya senang-senang saja dalam tanda petik. Memang kemudian bisa saja dimintakan ada penjelasan gitu ya, ada nggak hanya dua patah kata, nggak hanya sekedar pamitan, ada penjelasan, ada presentasi dari auditor, dari hasil auditnya kepada stakeholder yang lebih luas lagi, manajemennya mungkin middle management. Tapi itu kan ya kayak seminar, jadi auditornya itu bicara hasil audit saya begini, nanti ujung-ujungnya ya tetap aja kan toh sudah ditandatangani, toh sudah kalau ada pun bertanya pasti nggak akan ada bisa berubah. Ya kemudian itu sebenarnya seperti acara ramah tamah aja gitu ya kalau sudah exit meeting. Jadi exit meeting itu lebih sebenarnya seperti ramah tamah kalau bagi auditor eksternal, bagi auditor independen dan auditinya. Nah yang terpenting itu memang di 2 pertemuan terakhir ini, saat di completing reporting itu saat kemudian mengomunikasikan temuan-temuan audit dan melengkapi temuan-temuan audit itu, dan kemudian hari ini audit memorandum, karena ini sudah bentuknya draft gitu ya. Nah itu sebenarnya yang dikerjakan oleh auditor. Nah Anda kan sudah mulai awal gitu mengikuti kayak begini toh bayangan Anda. Kalau sudah di terakhir-terakhir ini kayaknya gampang gitu ya. Oh ya tinggal completed juga tinggal semuanya diselesaikan. Ya artinya kan ini juga sebenarnya audit memorandum ini kan menutup yang namanya KKP, kertas kerja pemeriksaan itu kan sudah terisi lengkap, sudah terus kemudian tinggal ditandatangani oleh siapapun yang jadi supervisor. Itu sih. Jadi memang tidak banyak yang bisa dibahas karena memang ini final terakhir. Terus kemudian hal yang paling banyak dia seperti yang ditanyakan di sini, beberapa yang saya catat itu kan terkait bagaimana dengan opini tidak wajar, bagaimana dengan opini kerangka kenapa penyajian itu berdasarkan kerangka penyajian yang wajar sebagai kerangka dasarnya. Ya, karena kan yang wajar dianggap aja wajar.
Kalau wajar tanpa pengecualian, ya kan enak tanpa karena dikecualikan. Kenapa kok wajar? Ya karena penilaian kita kan memang kemudian yang namanya laporan keuangan yang kemudian kita audit itu kan wajar dan layak gitu kan. Nah itu kan kemudian kerangkanya memang kenapa kerangkanya opini itu adalah wajar. Kalau kemudian wajar tanpa pengecualian ya sudah tidak perlu ada apapun, ada tambahan. Nah kerangka wajar ini berarti kemudian ya sebenarnya kerangka wajar tanpa pengecualian, tapi sebenarnya kerangka wajar. Karena kemudian modifikasi, yang dimodifikasi itu tadi ya, satu bisa saja kemudian wajar dengan catatan, hanya beberapa catatan kecil, atau wajar dengan pengecualian. Berarti kan catatannya lebih besar, karena ada beberapa akun yang dikecualikan, tapi tidak sampai berdampak pervasif, tidak kemudian berdampak besar. Enaknya omong, kalau kemudian wajar dengan catatan itu berarti ya revisi tapi minor lah. Wajar dengan catatan itu revisi mayor. Jadi kesalahannya ada banyak tapi tidak membatalkan. Nah, kalau tidak wajar kan beda lagi. Berarti memang kemudian ada pembatasan audit, mungkin pembatasan cakupan audit, ada kemungkinan adanya fraud, ada kelemahan audit tetap bisa berjalan tapi ada banyak batasan. Batasan dalam melakukan audit, ya, batasan dalam kemudian ternyata dokumennya tidak lengkap dan sebagainya. Tapi laporan keuangan tadi sebenarnya masih disusun dengan kerangka yang ya katakanlah tetap menggunakan standar akuntansi keuangan yang konsisten dan sebagainya. Tapi dalam penerapannya ternyata banyak kesalahan, banyak kemudian salah saji yang itu bisa saja error, apalagi kalau fraud yang berdampak besar terhadap keseluruhan laporan keuangan. Nah itu tentu saja menjadi tidak wajar, itu ya. Nah beda lagi kalau kemudian tidak mengemukakan pendapat ya, disclaimer. Karena apa? Jelas-jelas ada fraud. Apalagi kemudian fraudnya itu dilakukan oleh manajemen atau kemudian tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan gitu ya, harusnya SHK IFRS tapi disusunnya pakai GAAP atau harusnya pakai etap masih disusun dengan GAAP dan sebagainya. Ada banyak pelanggaran yang itu kemudian khususnya pembatasan audit, auditor minta bukti ini minta bukti itu ternyata tidak bisa diberikan oleh si auditi. Ya kalau begitu kan ya gimana, pekerjaan audit sudah jalan, tapi kemudian ada batasan, minta diperiksa, minta diaudit, tapi auditornya nggak boleh ngapa-ngapain. Sudahlah ini aja, laporan keuangan saya saja loh, saya minta buktinya, saya konfirmasi, nggak perlu, percaya saja, ini sudah ada, sudah jadi tolong diaudit itu gitu ya, ya nggak bisa. Seperti PKL-nya siapa itu ya, yang kemudian dengan fast audit itu kan nggak bisa hanya dengan kemudian rekening koran saja kita bisa memberikan opini. Ya bahaya banget ya, itu bahaya banget. Don't try this at home gitu ya. Nanti suatu saat kalau ada jadi auditor jangan pernah melakukan hal-hal yang pelanggar norma maupun etika apalagi perundangan. Nah itu kemudian menjadi tentu saja disclaimer, tidak mengemukakan pendapat, auditor berhak mengemukakan pendapat. Kok enak sudah dibayar tapi pendapatnya kemudian pendapatnya kok kayak begitu. Ya iyalah. Nah, kamu minta diperiksa tapi kemudian kamu tidak membuka diri ya terus kemudian saya memeriksa apa gitu ya. Itu yang jadi kemudian bisa menjadikan disclaimer. Tapi kalau kemudian tidak wajar ya karena kemudian ada banyak kesalahan yang kemudian ya bisa saja kesalahan itu disengaja maupun tidak disengaja. Tapi kalau biasanya kesalahannya yang besar, berdampak besar tapi karena tidak sepengetahuan dari atau tidak sepemahaman auditi, biasanya cuman sampai kepada tidak wajar, tidak sampai disclaimer. Tapi kalau dengan sengaja auditinya itu bermain-main dengan aturan, dengan standar, ya dia pasti disclaimer, gitu ya. Nah kalau yang wajar artinya ya sebenarnya wajar, cuman karena ada kesalahan. Kesalahannya itu berdampak kemana-mana. Kesalahanmu itu karena kemudian kesalahan salah satu atau salah dua transaksi gitu ya, yang kemudian itu berdampak terhadap laporan laba rugimu, entah berdampak kepada
neracamu, maka bisa saja menjadi wajar dengan pengecualian. Karena ada akun-akun tertentu yang memang kemudian salah atau tidak sesuai dengan standar. Tapi tidak semuanya. Tapi dia berdampak besar terhadap laporan keuangan. Kalau catatan, mungkin ya diketemukan ada hal-hal yang sedikit menyimpang, tapi kemudian perbaikannya itu bisa dilakukan dengan cepat ya, karena minor gitu ya. Nah itu yang kemudian dengan catatan. Beda lagi kalau wajar tanpa pengecualian ya, karena nggak ada yang ditemukan hal yang aneh-aneh. Jadi memang kemudian kenapa itu jadi WTP. Nah itu dikomunikasikan di akhir. Sebelum selesai itu sekali lagi itu yang dikomunikasikan di final memorandum. Berbeda lagi kalau kemudian Anda mungkin mengenal sebenarnya seperti ini. Harusnya ya karena ini kan kita dalam menyusun laporan ya, tidak kemudian ini kan kemudian laporan keuangan selesai, terus kemudian terakhir itu yaitu ramatama itu yang saya jelaskan tadi yang namanya exit meeting, pertemuan terakhir ya sekadar basa-basi, terima kasih dan sebagainya, nanti akan semoga ada kerjasama, auditornya begitu, semoga ini menjadi lebih baik dan sebagainya. Sebaliknya auditinya ya sama, mengucapkan terima kasih sudah diaudit ya. Nah, dan sudah katakanlah sudah memberikan opini yang bagus, rekomendasi yang bagus. Setelah itu ya ramah tamah. Itu sih, jadi prosesnya ditutup dengan kayak gitu. Tapi kebetulan karena kita ini juga ngobrolnya dengan Anda ini kan di dengan ini dengan nah ini saya sebentar ada telepon. Ya Mbak Indah. Halo. Iya, iya siang. Sampai di mana Mbak? Iya, halo. Iya Mbak. Halo. Iya. Halo. Oke, halo ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya. Ini saya nggak tahu sudah balik apa lagi. Sudah balik apa belum ini? Sudah gabung lagi ya saya? Sudah Pak, sudah. Oke, tadi ada telepon masuk. Ya nggak apa-apa, karena ada yang mau ketemuan saya juga. Ada pertemuan lagi setelah rapat ini. Nah, ini lagi masuk lagi orangnya. Iya Mbak, halo. Bentar ini saya share lognya. Saya share lognya dulu, posisi saya di mana. Cek ya,
Oke. Jadi itu kira-kira ini final kita ya, exit meeting kita di perkuliahan hari ini. Semoga ya, kalau ada kesalahan sekali lagi saya mohon maaf. Kalau ada kekurangan semoga bisa dimaafkan, dan semoga Anda juga nanti kemudian jadi apa yang saya berikan itu menjadi bekal ilmu untuk kelulusan Anda baik kuliah ini maupun perkuliahan Anda selama di Universitas Madung. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, dan ya kita akan akhiri tutup dengan doa menurut iman kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Suaranya enggak masuk, Pak Dan.